Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast kelompok 28. Jadi di sini podcastnya tuh akan membahas tentang proses manufaktur. Nah, di sini saya tidak sendirian. Jadi pertama-tama perkenalkan nama saya Penggak pertama dengan NPM 24301003. Nah, di sini saya akan mengundang satu partner saya, yaitu tanpa lama-lama kita panggil aja ya. Halo semua. Oke. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana? Perkenalan dulu ke penonton silakan. Oke, boleh. Jadi perkenalkan, nama saya Adam Sodipun dengan NPM 24301002. Di sini sesuai judul ya, kita akan membahas mengenai proses manufaktur. Oke. Di sini sebenarnya tuh kita tuh tidak mau berlama-lama gitu ya. Dan di sini juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih. Pertama tuh ada pertanyaan tentang sebutkan dan jelaskan perbedaan dari jangka sorong dengan mikrometer skru. Kita jelaskan dulu dari jangka sorong dulu ya. Nah, di sini kebetulan kita mempunyai contohnya. Nah, jadi jangka sorong ini bentuknya seperti ini, seperti bisa dilihat ya. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengukur dengan lebih presisi. Nah, namun selain jangka sorong ini ada tadi namanya micrometer screw, yaitu lebih presisi lagi. Nah, untuk jangka sorong sendiri dia tuh ukurannya dari 0,1 sampai dengan 0,5, sedangkan micrometer screw itu tuh ukurannya dari 0,01 sampai 0,05 gitu. Nah, untuk bentuk dari micrometer screw akan kita gambarkan nih. Nah, kurang lebih bentuknya itu seperti ini. Nah, seperti ini alatnya. Nanti alat yang akan diukur kita simpan di sini. Dan ini untuk alat mengukurnya seperti itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman penjelasannya. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, jadi pertanyaan yang kedua tuh apa yang dimaksud dengan zero error negatif pada jangka sorong? Mungkin bisa dijelaskan gitu. Oke, balik lagi ke jangka sorong ya. Jadi zero error ini adalah nilai yang dimana saat jangka sorong ini tertutup seperti ini. Nah, bisa dilihat kan di sini nilainya tuh 0. Nah, di sini ada ketentuannya 0,02. Nah, itu tuh yang menjadi zero error negatifnya. Jadi contohnya seperti ini. Kita mempunyai benda misalkan yang panjangnya 10 mm. Nah, untuk yang lebih presisinya kita kurangi dengan 0,02 seperti itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman buat zero error negatif yang ada pada jangka sorong. Nah, untuk next pertanyaannya, untuk pertanyaan seperti itu ada sebutkan dan jelaskan komponen-komponen atau bagian-bagian dari jangka sorong tersebut. Mau dijelaskan ya? Oke, kembali lagi ke jangka sorong ya. Jadi sini itu ada beberapa bagian utama yang dimana kita akan melihat dulu skala utamanya nih di sini. Nah, untuk yang kedua, bagian ini yang bisa bergerak itu namanya skala Lenius. Selanjutnya ada di sini nih tempat kita mengukur bendanya, itu namanya rahang luar. Karena kita ini untuk mengukur bagian luarnya, kita akan menjepit objek seperti ini, kita akan mengukur luarnya. Dan untuk di sini rahang dalam seperti namanya, kita akan mengukur bagian dalamnya. Dan satu lagi di sini ada bagian untuk mengukur kedalaman suatu bendanya seperti itu. Nah, ada lagi nih ternyata, yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis mesin milling. Oke, untuk jenis milling, mesin milling sendiri itu ada 3 ya. Jadi dia tuh ada yang horizontal, vertikal, dan juga universal. Nah, untuk yang vertikal itu seperti namanya ya, jadi dia tuh mata bornya ada di atas, dan untuk yang horizontal dia di samping, dan untuk yang universal itu bisa disesuaikan sesuai keinginan. Nah, jadi untuk pertanyaan selanjutnya tuh ada sebutkan macam-macam eretan pada mesin bubut. Jadi dalam mesin bubut ini ada 3 macam eretan. Pertama, eretan memanjang, yaitu untuk mengatur sisi dari seperti yang kita gunakan. Jadi kan mesin bubut itu ada bagian seperti ini ya. Nah, jadi eretan memanjang itu untuk mengukur, untuk mengatur si ke kanan dan ke kirinya. Dan juga ada melintang ini ada bagian kotak seperti ini, dan ini untuk mengatur ke dalam dan luarnya. Dan satu lagi ada eretan atas yang dimana itu untuk mengatur si mata pisaunya seperti itu. Nah, sekarang gantian nih, sekarang kita tanya hostnya nih. Oke, ternyata ada pertanyaan ya buat saya. Ya. Oke, langsung saja pertanyaan untuk Raffi nih. Coba jelaskan dan sebutkan jenis-jenis las dan untuk apa sih mereka itu? Nah, jadi jenis-jenis las itu ada yang pertama tuh
ada Shield Metal Arc Welding, di mana pengalasan itu berfokus pada baju-baju umum dan perawatan mesin. Yang kedua tuh ada Gas Metal Arc Welding. Nah, di mana yang pengelasan itu biasa digunakan untuk pengelasan di area-area manufaktur. Nah, untuk yang ketiga tuh ada TIG atau Tungsten Inert Gas. Nah, yang dimana yaitu untuk pengelasan yang memerlukan estetika tinggi seperti pengelasan pada aluminium dan sejenisnya, mungkin seperti itu. Jadi nih ada beberapa aplikasi nih yang digunakan. Nah, coba nih salah satu aplikasi itu adalah SolidWorks. Coba deh kalau jelaskan apa sih SolidWorks itu? Oke, jadi SolidWorks itu merupakan suatu aplikasi berbasis CAD yang berfungsi untuk menggambar benda atau objek ke dalam bentuk 3 dimensi seperti itu kurang lebihnya. Jadi SolidWorks itu tuh kayak semacam aplikasi lah yang bisa membantu kita sama praktikum untuk menggambar satu objek tertentu seperti itu. Selanjutnya nih, aku pengen tahu deh apa aja sih di tools-tools yang ada di SolidWorks itu? Oke, sebenarnya tuh ada banyak tools ya di SolidWorks tuh. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama tuh ada Sketch. Sketch itu merupakan langkah awal dari pembuatan suatu gambar, yang dimana sketch ini tuh berbasis 2 dimensi seperti itu. Yang kedua tuh ada Extrude Boss atau Extrude Base, yang dimana tools ini tuh digunakan pada saat gambar 2 dimensi sudah tercipta dan ingin diubah ke gambar 3 dimensi seperti itu. Terus yang ketiga tuh ada Fillet. Nah, fillet itu merupakan suatu tools yang bisa mengubah sudut yang tajam menjadi sudut melengkung yang indah seperti itu. Nah, yang keempat tuh ada assembly. Nah, assembly itu merupakan suatu proses penggabungan antara dua objek benda seperti itu. Terakhir deh, saya mau tahu deh apa sih pengertian dari Mastercam itu? Oke, Mastercam itu merupakan suatu perangkat lunak atau software yang berfungsi membuat kode-kode yang diaplikasikan di mesin CNC, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kode-kode tersebut tuh agar dapat dibaca di mesin CNC supaya untuk proses pemotongannya tuh bisa berjalan dengan otomatis, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi itu mungkin untuk ngobrol kita hari ini gitu ya. Dan sedikit banyaknya mungkin bisa didapatkan gitu ilmunya. Nah, saya juga selaku host minta maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya mewakili bintang tamu juga. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.